Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kaidah yang keempat, wadidduhu tasahumul mafasidi yurtakabul adana minal mafasidi. Di sini al-muallif An-Nadhim rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya apabila ada dua mafsadah, dua larangan yang bertemu dalam satu waktu, pada asalnya apabila ada larangan maka harus kita tinggalkan semuanya. Namun sekarang ada kondisi dua larangan tersebut harus kita lakukan salah satunya, gak bisa ditinggalkan dua-duanya. Bagaimana Islam dalam sikapi hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Allah mengatakan, inna maharrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurun rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas kalian bangkai, darah yang mengalir yang keluar dari hewan, walahmal khinzir, demikian juga haram makan daging babi, dan segala yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan diperuntukkan untuk selain Allah, pada penghuni kuburan, penghuni gunung dan yang lain sebagainya. Namun kata Allah, faman ittara ghaira baghin wala 'adin, namun apabila kalian terpaksa, ya, karena barakallahu fikum untuk menyelamatkan jiwa seperti dalam keadaan lapar yang sangat, apabila gak makan yang haram maka dia akan meninggal, maka Allah mengatakan maka tidak mengapa, yang penting jangan melampaui batas dan barakallahu fikum berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini barakallahu fikum Allah menyebutkan larangan-larangan makan bangkai, kemudian apa? Darah, kemudian daging babi. Fa barakallahu fikum, apabila makan bangkai jelas mafsadah. Bangkai daging babi mengandung mafsadah besar. Oleh karena itu Allah mengharamkan barang-barang ini. Namun dalam kondisi yang lainnya, apabila kita nggak makan kita akan mati, ini mafsadah juga. Hindum, kita nggak bisa menolak dua mafsadah ini bersamaan. Mau nggak mau harus ada yang dilakukan. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membimbing lakukan yang paling ringan keharamannya daripada yang besar. Lawan dari yang pertama, apabila ada dua maslahat yang gak mungkin kita lakukan dua-duanya, kalau bisa bagus dua-duanya dilakukan, ya, kalau bisa dilakukan dua-duanya bagus, namun harus milih salah satu. Apabila ada dua maslahat yang bertemu dalam satu waktu yang tidak mungkin kita gabungkan, kita lakukan dua-duanya, maka pilihlah yang paling besar maslahatnya. Namun dalam perkara yang mafsadah, kita lakukan yang paling ringan mafsadahnya, bukan yang paling besar. Jadi diperhatikan baik-baik, jangan sampai kita salah. Di sini dalam Al-Quran makan bangkai mafsadah,
Tidak makan juga mafsadah, bisa mati. Nah, di sini Mbak, barakallahu fikum, mana yang lebih besar mafsadahnya? Mati atau makan bangkai? Mati lebih besar mafsadahnya. Makan bangkai lebih ringan mafsadahnya. Di saat inilah Pak, Allah mengatakan pilih yang ringan dan kemudian hindari yang besar. Kalau kamu nggak makan, kamu bisa mati. Dalam kondisi kita di padang pasir, gak dapat kecuali bangkai kambing atau bangkai onta. Gimana ini? Maka kata Allah, tidak mengapa engkau makan bangkai. Untuk apa? Menghindari mafsadah yang lebih besar, yaitu kematian. Oleh karena itu, barakallahu di dalam permasalahan ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, apabila ada mafsadah semuanya bersifat haram. Yang satu haram, yang satu juga haram. Maka barakallahu mana yang harus kita pilih? Yang keharamannya lebih ringan daripada yang besar. Misalnya, ini ada bangkai, satunya lagi ada daging, tapi nggak tahu ini dibaca bismillah apa enggak. Hati-hati Pak. Ini ada ayam bangkai, satunya lagi apa? Ayam mati, misalnya ada ditabrak jebret mati, ya. Satunya lagi apa? Ada daging yang seger, tapi nggak tahu ini dibacakan bismillah apa tidak ketika mau motong. Bentum, mana yang lebih kita pilih? Bangkai atau yang syubhat, yang masih samar, dibacakan bismillah apakah tidak? Nah, daging yang masih syubhat itu yang kita pilih. Kenapa? Ini jelas apa? Kalau ini jelas-jelas bangkai. Bentum, kalau yang ini barakallahu ada kemungkinan dia bisa bismillah atau tidak. Maka apa? Pilih yang paling ringan. Nah, sekarang agak sensitif. Ada pemuda atau suami, semuanya nggak ada yang bujang ya. Nah, istrinya, subhanallah, naudzubillah ya. Jadi TKW misalnya, bingung ini, tinggi, istimna, onani haram, mau jajan di luar. Jajan apa? Zina haram. Bentum. Tapi kalau nggak dikeluarkan pusing dia. Mana yang harus dipilih? Melakukan onani ataukah zina? Kalau ternyata terpaksa ini, bentum terpaksa, bingung ini. Dibawa tidur nggak ngimpi? Ya kalau tidur ngimpi, alhamdulillah. Ini misalnya. Mana yang harus dipilih? Zina ataukah istimna? Ternyata istimna lebih dipilih daripada apa? Berzina. Kenapa? Karena onani lebih ringan keharamannya daripada apa? Berzina. Bisa dipahami apa ya? Ini sama-sama haram, namun terpaksa harus dilakukan salah satunya. Mungkin bingung nih, karena namanya laki-laki, ya. Karena disebutkan oleh para ilmu qayyim, kalau nggak dikeluarkan akan menimbulkan mafsadah bagi kesehatannya. Maka barakallahu kalau seperti itu, barakallahu maka ambil yang paling ringan. Misal lagi, barakallahu fikum, istri sedang puasa, punya 2 istri misalnya, istri sedang puasa, satunya lagi istri sedang haid. Ini lagi puasa wajib ini, faham? Lagi qadha misalnya. Sedangkan ini istri Pak sedang haid, sedangkan dia Pak ingin bergaul dengan istrinya. Mana yang harus dipilih? Menggauli istri sedang puasa haram, nggak boleh kan? Istri lagi puasa kok digauli. Sedangkan ini sedang haid. Mana yang lebih dipilih? Ini nggak puasa tapi sedang haid. Mana yang dipilih Pak? Ayo. Lagi haid. Ya sedang puasa. Kenapa? Karena menggaul dia bisa apa? Diganti di hari yang lainnya. Sedang haid madharahnya besar. Tidak boleh kita apa? Menggauli istri dalam kondisi haid. Ini misalnya.
Nah, sekarang satu lagi. Pilih mana nih? Mencuri haram nggak? Haram. Misalnya dalam perjalanan, ya. Dalam perjalanan sama teman-teman, cari kanan kiri nggak ada warteg, nggak ada Indomaret, mau makan. Fabarakallahu fikum, duduk lapar sekali, kalau nggak makan mati. Barakallahu fikum, mencuri makanan teman haram. Tapi kalau nggak mencuri, dia bisa mati. Faham ya ikhwani? Nah, sekarang mana yang harus dilakukan? Mencuri ataukah mati? Hah? Apa Pak? Mencuri. 6. Mencuri lebih ringan. Namun apabila si teman ini tidak punya makanan atau minuman kecuali cuma segini saja, misalnya kalau kamu curi, kamu hidup, dia mati, maka apa? Di saat itu Pak, mencuri lebih haram daripada mati. Hintum, kenapa? Karena jiwamu belum tentu lebih mulia daripada jiwa temanmu. Misalnya teman punya mau bawa hamburger ke padang pasir, ya dia udah makan, kemudian perjalanan sama-sama lapar. Dia lihat teman masih punya bekal. Kalau dia ambil punya teman, dia hidup, tapi temannya bisa mati. Maka di saat inilah Pak, tidak boleh kita mengambil barang orang lain. Kenapa? Karena madorotnya Pak juga kepada orang lain. Mendingan kita yang sudah hidup apa adanya, walaupun kita meninggal, jangan sampai Pak kita meninggalkan kedoliman dengan mengambil barang orang lain sehingga menyebabkan mafsadah, yaitu membunuh orang. Kemudian jenis yang kedua, apabila ada satunya haram, satunya makruh. Jelas mana yang lebih didahulukan? Yang makruh lebih dahulu, karena apa? Lebih ring. Makruh hukum aslinya dilarang, cuma larangannya apa? Hanya dibenci, nggak sampai pada berdosa. Misalnya barakallahu, ada orang yang kelaparan, ya, bingung ini, makan barakallahu bangkai atau makan bawang putih. Bawang putih kan hukumnya makruh, makan bawang putih kalau mau sholat. Mana yang lebih didahulukan? Tentunya Pak, makan bawang putih atau bawang merah, ya istilahnya apa? Bombay ya. Nah, kemudian barakallahu apabila barakallahu ketemu makruh dengan makruh, apabila barakallahu ada makruh dengan makruh, dia lapar sekali, mau sholat tapi lapar, nggak ada makanan kecuali bawang merah sama bawang putih. Mana yang lebih dahulukan? Makan bawang merah atau bawang putih? Mana yang lebih ringan? Baunya yang lebih ringan mana? Bawang putih, bawang merah? Bawang merah lebih ringan baunya. Sehingga Pak, dahulukan yang paling ringan, maka makruhannya daripada yang besar. Nah, ini barakallahu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Apabila ada dua mafsadah, hukum asalnya harus kita tinggalkan semuanya. Namun ternyata di sana ada kondisi-kondisi yang nggak mungkin kita meninggalkan dua-duanya, harus memilih salah satunya. Maka apabila itu bentuknya mafsadah, maka Pak, pilih yang paling ringan, paling kecil mafsadahnya daripada yang besar. Nah, ada pertanyaan? Nah, Waalaikumsalam. Menanyakan masalah tadi makan yang subhat, misalkan kita jajan di warungnya, misalnya bukan kaum muslimin kan, dia misalkan ayam kampung, opor ayam kampung, tapi yang jualan itu bukan muslim, apakah misalkan itu masakannya itu mungkin kita kan nggak tahu disembelih sama dia atau yang lain, kita nggak tahu itu gimana. Nah, barakallahu fikum, apabila kita ini kita punya tokonya orang Nasoro ya, begitu. Barakallahu fikum.
Pertama ya kalau bisa tanya-tanya, Bu, ini ketika nyembelih baca bismillah enggak gitu loh. Oh enggak, ini kita orang-orang Nasrani ngapain kita baca bismillah? Begitu. Berarti kan hukumnya bangkai. Kalau udah jelas maka jangan kita makan. Paham? Kita tanya dulu. Namun masalahnya Pak, apabila kita nggak tahu, misalnya ada Pak impor ya dari luar negeri. Barakallahu fikum. Apabila itu syubhat, maka apa? Barakallahu fikum, kita bingung kita tidak tahu jawabannya apakah sudah dibacakan bismillah atau tidak. Barakallahu fikum, misalnya kan sekarang alhamdulillah ada impor dari Saudi, impor dari barakallahu fikum negeri Islam, maka dahulukan yang negeri Islam. Apabila tidak, maka apa? Ketika memakannya kita baca bismillah. Ketika makan kita membaca bismillah. Dalilnya apa? Dalilnya di saat itu barakallahu fikum, para sahabat sedang berjalan-jalan di tempat peribadahan bid'ah orang-orang kafir. Menemukan apa? Sesajen. Ada buah-buahan, ada pisang gitu loh. Boleh nggak kita makan ya Rasulullah? Oh boleh, nggak apa-apa makan. Itu barang yang halal. Yang penting jangan apa? Ingkungnya, jangan apa? Sembelihannya. Kenapa? Karena disembelih untuk selain Allah. Sedangkan itu adalah buah-buahan hukum asalnya apa? Halal. Tidak mengapa. Paham? Nah kemudian apabila kita dikasih hadiah, barakallahu fikum, orang-orang kafir daging, barakallahu fikum, apabila kita nggak tahu maka cukup kita baca bismillah ketika kita memakannya. Nah, tapi kalau jelas kita tahu kita nggak baca bismillah, ya jangan dimakan. Masalahnya kalau kita tidak tahu, maka barakallahu fikum, maka ketika makan dituntun dengan membaca bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang latihan, coba. Mana yang lebih diutamakan? Belajar ilmu agama, apakah berdakwah? Ayo. Apabila ada dua mafsadah. Kalau saya belajar berarti nggak berdakwah. Kalau saya berdakwah, barakallahu ya nggak fokus nggak fokus belajar. Mana yang lebih dahulukan? Belajar atau dakwah? Belajar. Kenapa belajar lebih didahulukan? Belajar dulu baru berdakwah. Kalau seandainya udah pernah belajar, antum udah 3 tahun belajar di Yaman atau di Saudi Arabia, ya, ayo dakwah, udahlah mau belajar. Pilih mana nih? Berdakwah atau belajar? Nah, tentunya berdakwah lebih utama ketika dia sudah memiliki ilmu. Paham? Kalau belum tahu, ya baru modal duduk kemudian diajak khuruj 3 hari langsung berdakwah. Ini jelas apa? Salah. Ya. Barakallahu fikum, dahulu para sahabat Rasulullah fokus belajar terlebih dahulu. Bertahun-tahun mereka belajar, baru kemudian dikeluarkan oleh Nabi untuk ke negeri-negeri orang-orang kafir. Ya, jadi jangan sampai kita memiliki semangat dakwah tapi lupa pada diri sendiri. Jangan sampai seperti lilin menerangi orang lain tapi membakar diri sendiri. Nah, banyak ya kisah-kisah beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin baru diajak sholat, kemudian dia khuruj berdakwah. Ini jelas barakallahu fikum adalah hal yang sia-sia. Kenapa? Belum tahu ilmunya malah berdakwah. Sebuah kisah di Yaman. Orang ini diajak khuruj, ya, selama 7 hari, kemudian disuruh tampil di depan umum. Coba Pak, bingung kan? Dia belum punya ilmu, suruh tampil di depan umum. Orangnya jamaah orang kalau Yaman itu masya Allah Pak, itu ribuan. Kalau sholat itu luar biasa. Kaum musliminnya memang kalau sholat lima waktu bagus semangat Islamnya. Bingung dia. Nah, ketika barakallahu fikum dia berdiri dipaksa, ayo berbicara. Gimana saya berbicara? Saya nggak tahu ilmu agama berbicara. Akhirnya ketika dia berdiri dia menangis, bingung, ketakutan. Kemudian temannya ini berdiri, kaum muslimin, lihatlah syekh kita belum membaca Al-Quran saja sudah menangis. Dia takut karena Allah. Bagaimana dia kalau sudah membaca Al-Quran?
Ini salah barakallahu fikum, bukan dia bukan karena takut sama Allah, tapi karena memang enggak punya ilmu. Jelas barakallahu fikum, kita sebagai seorang muslim berilmu terlebih dahulu. Kuatkan fondasi ilmu kita sebelum kita berdakwah kepada kaum muslimin. Kenapa? Sehingga ketika kita mendakwai mereka dibangun atas ilmu, sehingga enggak menyesatkan kaum muslimin. Nah, jadi barakallahu fikum, ini ya yang harus diperhatikan baik-baik. Tapi ada pertanyaan lagi? Sekarang mana yang lebih utama? Menjenguk orang sakit atau menghadiri walimah? Sekarang ada satu waktu ada dua barakallahu maslahat, menjenguk orang sakit atau menghadiri walimah. Ayo Pak. Nah, perhatikan, apabila ada dua kewajiban, ya maka dahulukan yang fardhu aini daripada fardhu yang kifai. Hintum? Kalau aini berarti kalau dia melakukannya harus masing-masing individu, nggak boleh diwakili. Kalau kifai berarti apabila ada teman yang sudah melakukannya maka gugurlah kewajibannya. Hintum? Walimah wajibnya aini atau kifai? Aini. Pak Budi, besok aku mau menikah, tolong hadir ya. Itu wajib hadir. Hintum? Pak Budi, aku sakit, tolong dijenguk ya misalnya. Teman-temannya udah jenguk, gugur gak kewajibannya dia? Gugur kewajiban dia. Menjenguk orang sakit adalah kewajibannya bersifat kifai. Apabila ada dua kewajiban, yang satu aini, yang satu kifai atau kifai, apabila salah satu di antara kaum muslimin atau beberapa kaum muslimin sudah melakukannya, gugurlah kewajibannya. Hintum seperti tadi, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, itu adalah kifai. Hintum? Sedangkan barakallahu walimah ketika sudah ditakyin, tolong kamu besok hadir dia ke walimahku, maka wajib bagi dia hadir. Kecuali kalau undangannya umum. Undangannya punya kepada hadirin, ini ada undangan walimahan untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas, silakan bisa mendatangi walimah saudara fulan. Ini wajib enggak? Enggak wajib. Karena undangannya umum. Artinya apabila salah satu, dua orang, tiga orang hadir dari antara jamaah Al-Ikhlas, maka sudah gugur. Tapi kalau disebutkan akhi fulan tolong ya hadir di walimahku, maka wajib dia hadir. Kalau berhalangan, wajib menelpon ke mempelai. Afwan akhi, kemarin kan antum undang ana berhalangan karena ada kegiatan, mohon maaf, tolong diikhlaskan. Kalau dia ikhlas, alhamdulillah. Faham ya ikhwani? Nah, wallahu a'lam bishawab. Sekarang barakallahu fikum, berdagang ke negeri kafir boleh enggak? Maslahat nggak kalau dagang maslahat? Dilihat ketika memang nggak ada mafsadahnya, maka hukum asalnya boleh. Tetapi kalau ternyata ketika dia dagang misalnya ke Amerika, ternyata di Amerika atau di Singapura atau di negara yang lain dilarang sholat misalnya, ketahuan sholat ditangkap, jelas ada mafsadahnya, atau dilarang menegakkan syariat Islam, maka nggak boleh kita masuk ke negeri tersebut. Dagang maslahat, tapi ternyata mengandung mafsadah, menghindari mafsadah lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat yang mengandung mafsadah. Misalnya barakallahu fikum menjual barang-barang yang haram, misalnya jual khamr, maslahat enggak? Maslahat, dapat untung, ya enggak Pak?
Jual khamar maslahat enggak? Maslahat. Ada apa? Ada keuntungannya. Fahimtum? Tapi mengandung madarat enggak? Madarat. Fahimtum? Apa? Bisa bikin orang mabuk, kemudian bikin apa? Kekera apa? Anawak, bikin istilahnya perbuatan kriminal gara-gara mabuk. Berarti Pak, hukum asal memang boleh jualan-jualan seperti itu. Tapi karena mafsadah jadi dia haramkan. Kenapa khamr haram? Karena mengandung mafsadah yang lebih besar daripada Pak maslahat yang Anda dapatkan dari perdagangan khamr. Bisa dipahami ya Pak? Jadi segala sesuatu yang mungkin mengandung maslahat, tapi kalau ternyata mengandung mafsadah, maka Pak jadinya hukumnya apa? Haram. Hintum, apabila ada sesuatu yang maslahat, tapi ternyata jika dilakukan mengandung mafsadah, maka menghindari mafsadah lebih diutamakan daripada apa? Mengambil maslahat, tapi harus berbenturan dengan mafsadah. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan dalam masalah kali ini. Insyaallah taala barakallahu fikum. Jika diberi kesempatan lagi, kita lanjutkan barakallahu fikum dengan kaidah yang keempat, kelima, yaitu apa? Agama dibangun di atas kemudahan. Apa itu kemudahan dalam agama? Nah, ini barakallahu fikum akan dibahas di kaidah yang kelima jika memang ada kesempatan. Wallahu a'lam shawab. Ini mungkin bisa kami sampaikan, semoga bisa dipahami ya tentang dua kaidah tersebut, kaidah dua maslahat yang saling bertemu dalam satu waktu yang enggak mungkin kita lakukan dua-duanya, dan kaidah apabila ada dua mafsadah yang enggak mungkin kita tinggalkan semuanya, maka barakallahu fikum pilihlah yang paling ringan mafsadahnya. Kalau maslahat pilihlah yang paling besar maslahatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.